Perkenalkan, nama saya Paula Nilestari Ayu dari Prodi PKK 1 semester 1 dengan NIM 24101217. Baiklah, di sini saya akan membahas UAS dari mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Masalah sosial adalah kondisi atau situasi yang dianggap mengganggu, merugikan, atau tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat, sehingga memerlukan solusi atau intervensi. Masalah sosial muncul ketika terdapat ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, atau politik yang berdampak negatif pada individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, masalah sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Faktor penyebabnya meliputi pengangguran, rendahnya pendidikan, dan ketimpangan ekonomi. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran terjadi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, meskipun mereka mampu dan ingin bekerja. Dampaknya termasuk meningkatkan angka kemiskinan, kriminalitas, dan ketidakstabilan sosial. Yang ketiga, kriminalitas. Tindakan yang melanggar hukum seperti pencurian, pembunuhan, atau penipuan dapat merusak ketertiban sosial. Penyebabnya bisa berupa kemiskinan, pengaruh lingkungan, atau kurangnya penegak hukum. Yang keempat, kesenjangan sosial. Ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan bisa memicu ketidakpuasan sosial dan meningkatkan tegangan di masyarakat. Yang kelima, penyalahgunaan narkoba. Penggunaan zat-zat terlarang yang merusak kesehatan fisik dan mental. Faktor pemicunya antara lain tekanan sosial, kurangnya pendidikan, dan lingkungan yang buruk. Yang keenam, kerusakan lingkungan. Masalah seperti pencemaran udara, seperti sampah plastik, dan deforestasi yang berdampak pada kesehatan masyarakat disebabkan oleh aktivitas manusia seperti industri, pembakaran hutan, dan konsumsi berlebihan. Yang ketujuh, pelanggaran HAM. Bentuknya bisa berupa diskriminasi, perbudakan modern, atau kekerasan terhadap kelompok tertentu. Faktor penyebabnya bisa berupa sistem hukum yang lemah atau budaya patriarki yang masih kuat. Yang ke-8, disintegrasi sosial. Perpecahan dalam masyarakat akibat perbedaan suku, agama, ras, atau ideologi bisa memicu konflik sosial, kekerasan, atau bahkan perang saudara jika tidak ditangani dengan baik. Yang ketiga, faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, kurangnya pendidikan. Pendidikan yang rendah menghambat seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghasilan yang cukup. Yang kedua, pengangguran dan pekerjaan tidak layak. Tingginya angka pengangguran atau pekerjaan dengan upah rendah menyebabkan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi dan sosial. Distribusi kekayaan yang tidak merata menciptakan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Yang keempat, akses terbatas ke layanan kesehatan. Kesehatan yang buruk dapat menghambat produktivitas seseorang. Yang kelima, korupsi dan tata kelola yang buruk. Korupsi di pemerintahan dan sistem birokrasi yang tidak efisien dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk program kesehatan masyarakat. Yang keenam, bencana alam dan perubahan iklim. Bencana seperti banjir, gempa bumi, dan kekeringan dapat menghancurkan sumber penghidupan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Yang keempat, faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jumlah lulusan sekolah dan perguruan tinggi terus bertambah, tetapi lapangan pekerjaan yang tidak tersedia tidak mencukupi. Yang kedua, kemajuan teknologi dan automasi. Penggunaan mesin dan teknologi modern menggantikan tenaga kerja manusia. Yang ketiga, kurangnya keterampilan dan pendidikan yang sesuai. Banyak pencari pekerjaan
tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang keempat, krisis ekonomi atau resesi. Saat ekonomi melemah, banyak perusahaan mengalami kerugian dan terpaksa mengurangi jumlah pekerja. Yang kelima, perubahan musiman dalam dunia kerja. Beberapa sektor pekerjaan bersifat musiman, seperti pertanian, pariwisata, atau konstruksi. Yang keenam, kurangnya investasi dan pembangunan di suatu wilayah. Wilayah dengan infrastruktur yang kurang memadai sulit menarik investor dalam bisnis baru. Yang kelima, dampak kesenjangan ekonomi. Yang pertama, meningkatnya kemiskinan. Kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kemiskinan. Yang kedua, ketidakstabilan sosial dan konflik. Ketimpangan ekonomi yang besar dapat memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat miskin yang berpotensi menyebabkan ketegangan sosial, potensi protes, bahkan konflik antara kelompok ekonomi yang berbeda. Yang ketiga, menurunnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah seringkali memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas yang dapat memperburuk kesenjangan antar generasi. Yang keempat, pelemahan pertumbuhan ekonomi. Jika sebagian besar masyarakat memiliki daya beli rendah, konsumsi dan intervensi juga akan menurun yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kelima, meningkatnya tingkat kriminalitas. Kesenjangan ekonomi yang tinggi sering dikaitkan dengan meningkatnya tingkat kriminalitas karena masyarakat miskin mungkin merasa terpaksa melakukan tindakan ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang keenam, faktor penyebab keterbatasan akses pendidikan. Yang pertama, faktor ekonomi. Biaya pendidikan yang tinggi seperti uang sekolah, seragam, buku, dan transportasi dapat menjadi beban bagi keluarga dengan ekonomi rendah. Yang kedua, faktor geografis. Di daerah terpencil atau pedalaman, sekolah mungkin jauh dari tempat tinggal siswa. Yang ketiga, faktor sosial dan budaya. Beberapa masyarakat masih memiliki pandangan bahwa pendidikan bukan prioritas, terutama untuk anak perempuan. Yang keempat, faktor kualitas dan ketersediaan sekolah. Beberapa daerah kekurangan sekolah yang memadai, tenaga pengajaran yang berkualitas, serta fasilitas penduduk seperti buku, laboratorium, dan teknologi. Yang kelima, faktor kebijakan dan pemerintah. Kurangnya kebijakan yang mendukung pendidikan gratis atau bantuan bagi siswa kurang mampu dapat membatasi akses pendidikan. Yang keenam, faktor teknologi dan digitalisasi. Tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat teknologi dan internet, terutama di daerah pedesaan atau tertinggal. Yang ketujuh, faktor disabilitas dan kesehatan. Anak-anak dengan disabilitas sering menghadapi keterbatasan akses karena kurangnya fasilitas inklusif dengan pengajaran yang terlatih, serta stigma sosial. Yang ketujuh, bentuk-bentuk diskriminasi dan intoleransi. Yang pertama, diskriminasi rasial. Perlakuan tidak adil terhadap individu berdasarkan ras atau etnisnya, misalnya menganggap ras tertentu lebih rendah atau lebih buruk dari yang lain. Yang kedua, diskriminasi agama, penolakan atau penghinaan terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama mereka. Yang ketiga, diskriminasi gender, ketidaksetaraan yang diterima individu karena jenis kelamin mereka, seringkali perempuan atau kelompok transgender yang lebih rentan. Yang keempat, diskriminasi usia. Perlakuan tidak adil berdasarkan usia, baik terhadap orang yang terlalu muda atau terlalu tua, seperti menganggap seseorang tidak kompeten hanya karena usianya. Yang kelima, diskriminasi disabilitas. Perlakuan yang tidak adil terhadap individu dengan disabilitas fisik atau mental termasuk akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, atau layanan sosial. Yang keenam, diskriminasi orientasi seksual, penolakan atau perlakuan buruk terhadap individu yang memiliki orientasi seksual yang berada
berbeda dari norma sosial yang berlaku seperti lesbian, gay, atau biseksual. 7. Diskriminasi sosial ekonomi, perlakuan yang berdasarkan terhadap individu berdasarkan status ekonomi mereka seperti memandang rendahnya orang miskin atau memberikan keistimewaan kepada orang kaya. Yang ke-8, bentuk-bentuk kerusakan lingkungan. Yang pertama, polusi udara. Polusi udara terjadi ketika akibat pelepasan gas atau partikel berbahaya ke atmosfer seperti dari kendaraan bermotor, pabrik, dan pembakaran sampah. Yang kedua, polusi air. Polusi air terjadi ketika bahan kimia berbahaya, limbah industri, sampah rumah tangga, dan bahkan bahan beracun lainnya mencemari sumber air seperti sungai, danau, atau laut. Yang ketiga, deforestasi adalah penebangan hutan secara besar-besaran yang mengakibatkan hilangnya habitat alami bagi banyak spesies, menurunkan kualitas udara, dan mempercepat perubahan iklim karena penurunan penyerapan karbon. Yang keempat, perusakan terumbu karang, terutama terumbu karang rusak akibat polusi, pemanasan global, penangkapan ikan yang merusak, dan penggalian pasir. Yang kelima, pengangguran. Pengangguran adalah proses di mana tanah yang subur Pengurunan adalah proses di mana tanah yang subur menjadi tandus dan tidak produktif, biasanya karena penggundulan hutan, penggembalaan yang berlebihan, atau perubahan iklim yang ekstrem. Yang keenam, kehilangan keanekaragaman hayati. Kehilangan keanekaragaman hayati terjadi ketika spesies tanaman dan hewan punah atau ancaman karena perusakan habitat, polusi, atau perubahan liar. Yang ketujuh, pencemaran suara. Pencemaran suara berasal dari kebisingan yang timbul oleh kendaraan, industri, dan aktivitas manusia lainnya. Yang kesembilan, bentuk masalah sosial. Yang pertama, penyakit menular. Penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, atau jamur yang dapat menular antar individu. Yang kedua, penyakit tidak menular. Penyakit yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang, contohnya adalah diabetes, hipertensi, dan kanker. Yang ketiga, masalah kesehatan, gangguan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, atau perilaku seseorang. Yang keempat, penyakit jantung dan pembuluh darah, gangguan atau jantung pada jantung dan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, stroke, dan hipertensi. Yang kelima, masalah kesehatan pernapasan, penyakit yang mempengaruhi sistem pernapasan seperti asma, bronkitis, dan pneumonia. Yang keenam, gangguan gizi, kondisi yang muncul akibat kekurangan atau berlebihan nutrisi seperti obesitas dan vitamin dan mineral. Yang ketujuh, penyakit infeksi parasit, penyakit yang disebabkan oleh parasit seperti malaria, cacingan, dan disentri. Yang ke-8, penyakit autoimun, penyakit ini di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Yang ke-9, gangguan pada sistem pencernaan, penyakit yang mempengaruhi sistem pencernaan seperti MAH dan penyakit keliak. Yang ke-10, penyebab kriminalitas. Yang pertama, kemiskinan. Kondisi ekonomi yang buruk seringkali mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal demi bertahan hidup atau memperoleh barang-barang yang mereka butuhkan seperti makanan atau pakaian. Yang kedua, ketimpangan sosial. Ketidakadilan sosial dan ekonomi dapat memicu ketidakpuasan yang pada gilirannya mendorong orang untuk melakukan kejahatan sebagai bentuk protes terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Yang ketiga, kurangnya pendidikan. Pendidikan yang rendah atau tidak memadai dapat membatasi peluang pekerjaan dan memperburuk tingkat kesenjangan ekonomi yang pada akhirnya mendorong individu untuk melakukan kejahatan. Yang keempat, lingkungan yang tidak stabil. Masyarakat atau lingkungan yang sering terlibat dalam kekerasan, perpecahan sosial, atau konflik bisa meningkatkan kemungkinan individu terlibat dalam aktivitas kriminal. Yang kelima, pengaruh
teman sebaya. Individu yang terpapar pada teman atau kelompok yang melakukan kejahatan cenderung lebih mudah terpengaruh dan terlibat dalam aktivitas kriminal, terutama pada usia remaja. Yang keenam, kurangnya pengawasan keluarga. Keluarga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku individu. Yang ketujuh, ketidakseimbangan mental dan atau emosional. Gangguan mental atau emosional tertentu dapat mempengaruhi penilaian dan perilaku seseorang, membuat mereka lebih rentan untuk melakukan kejahatan, terutama jika tidak mendapatkan perawatan atau dukungan yang tepat. Baiklah, sekian saya ucapkan terima kasih.